Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan Ustazah doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Dan semoga wabah virus COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Kalau dihitung-hitung udah berapa minggu ya kita nggak ketemu? Kalau dihitung-hitung udah 3 minggu loh kita nggak ketemu. Ada yang kangen dengan Ustazah? Ustazah juga kangen loh dengan kalian. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kira-kira kalian masih ingat nggak dengan materi terakhir kita pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Yaps, benar sekali. Materi kita pada minggu kemarin atau minggu lalu, minggu yang terakhir, adalah membahas tentang struktur dari teks ceramah. Ya, bener ya. Oke, selain struktur dari teks ceramah, apa aja yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Oke, jadi kita udah mempelajari tentang pengertian. Yang pertama, pengertian dari teks ceramah, kemudian ada strukturnya, terus ada unsur-unsur dari ceramah. Ada yang masih ingat unsur dari teks ceramah itu apa aja? Jadi, unsur dari teks ceramah yang pertama sudah pasti harus ada penceramah ya. Nanti kalau nggak ada penceramah, siapa dong yang mau ceramah? Gitu ya. Oke, jadi unsur yang kedua adalah harus ada audiensnya. Dan yang ketiga adalah materinya. Terus kemudian selain membahas unsur, kita juga udah membahas tentang tujuannya, yaitu yang keempat adalah tujuan dari ceramah. Terus kemudian ada ciri pembicara dan juga informasi yang baik, dan juga masih banyak lagi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang teks ceramah. Yaps, masih tentang teks ceramah. Tetapi kita akan membahas submateri ciri kebahasaan dan juga cara menulis teks ceramah yang baik dan benar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks ceramah. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Tentu sudah tidak asing dong di telinga kalian. Yap, benar sekali. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang masih ingat contoh dari kalimat imperatif itu seperti apa? Oke, simpan dulu ya jawabannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalimat imperatif itu biasanya diucapkan dengan nada tinggi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalimat imperatif atau kalimat perintah itu bisa diuraikan menjadi beberapa bagian atau beberapa poin, sekitar 7 poin. Jadi poin yang pertama yaitu berupa perintah biasa, kemudian ada perintah permintaan, ada perintah mengizinkan, ada perintah ajakan, kemudian ada perintah larangan, ada perintah bersyarat, dan yang terakhir adalah perintah sindiran. Contohnya kalau kalimat imperatif berupa ajakan yaitu seperti ini. Ayo ikut aku pergi liburan ke Korea. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat imperatif ajakan.
Biasanya kalau kalimat imperatif ajakan itu diawali dengan kata ayo ataupun kata mari. Terus kemudian contoh yang lain itu contoh kalimat imperatif larangan. Seperti ini contohnya. Tolong jangan pergi, tinggalkan aku. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat imperatif berupa larangan. Kemudian contoh lain lagi dari kalimat imperatif bersyarat. Contohnya adalah belajarlah jika ingin naik kelas. Nah, mengapa dikatakan bersyarat? Karena untuk bisa naik kelas maka kita harus rajin belajar. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah 7 poin dari kalimat imperatif. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata ganti. Nah, selama ini kata ganti itu kita kenal dengan sebutan apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi Ustazah kasih tahu ya bahwa kata ganti itu bisa kita sebut dengan pronomina. Nah, pronomina itu ada 3. Yang pertama yaitu pronomina persona, kemudian yang kedua ada pronomina penunjuk, dan yang ketiga adalah pronomina penanya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pronomina yang pertama, yaitu pronomina persona. Jadi pronomina persona itu adalah kata ganti orang, kata ganti orang. Jadi itu ya. Dan kata ganti orang itu mencakup 3 poin juga. Yang pertama ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama tunggal contohnya adalah aku, saya. Kemudian kalau kata ganti orang pertama jamak contohnya adalah kami, kita. Nah, apa bedanya sih sebenarnya kami sama kita? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Oke, Ustazah kasih tahu ya sekarang ya. Kalau kami berarti hanya si pembicara yang dimaksud. Sedangkan kalau kita itu adalah si pembicara maupun si lawan bicara yang dimaksud. Kalau orang kedua tunggal contohnya adalah kamu, Anda, engkau. Terus kalau kemudian orang kedua jamak contohnya adalah kalian. Kalau orang ketiga tunggal contohnya adalah dia, nya, beliau. Kalau ketiga jamak contohnya adalah mereka. Nah, dalam teks ceramah, kata ganti yang sering muncul adalah kata ganti orang pertama tunggal dan juga kata ganti orang kedua jamak. Kalau kata ganti orang pertama tunggal tadi contohnya adalah aku atau saya, dan kata ganti kedua jamak contohnya adalah kalian. Jadi itu adalah pengertian dari kata ganti atau pronomina. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata istilah. Sudah sering kali juga ya kita mendengar kata istilah. Jadi, kata istilah itu adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya, kalau kita mau membahas tentang kesehatan, maka kata-kata yang sering muncul di situ adalah berkaitan dengan kesehatan. Contohnya anemia, terus kemudian hemoglobin dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Ada yang tahu kata kerja mental itu apa? Jadi, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu. Dan kata kerja mental itu mencakup 3 aspek. Yang pertama ada persepsi. Kalau persepsi itu berarti berkaitan dengan panca indera. Contohnya adalah melihat, mendengar, mencintaimu, melupakanmu. Oke, jadi itu ya contoh dari kata kerja mental persepsi, yaitu berkaitan dengan panca indera. Kemudian aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan afeksi. Afeksi itu berkaitan dengan psikologi atau perasaan manusia. Contohnya itu bahagia, sedih, terus kemudian menangis dan lain sebagainya.
Terus aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan kognisi. Nah, kognisi ini biasanya berkaitan dengan upaya untuk memahami sesuatu. Contoh katanya adalah memahami, terus kemudian berpikir, terus mengerti, menduga, seperti itu. Jadi itu adalah contoh kata kerja mental yang berkaitan dengan kognisi. Jadi itu ya penjelasan dari kata kerja mental. Kemudian yang terakhir yaitu aspek kebahasaan berkaitan dengan kalimat majemuk bertingkat. Ayo, sebelumnya Ustazah mau tanya, apa itu kalimat majemuk? Ada yang masih ingat? Jadi, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang membentuk kalimat itu. Dan biasanya kalimat majemuk ini dihubungkan dengan konjungsi. Nah, pada materi kita kali ini kita hanya akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat. Sebelumnya sudah kita ketahui ya bahwa kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara dan juga bertingkat. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat saja. Jadi, kalimat majemuk bertingkat itu menunjukkan adanya tingkatan dalam sebuah kalimat dan biasanya mengandung anak kalimat dan juga induk kalimat. Apa bedanya kira-kira? Sudah pasti beda dong. Di mana-mana ibu dan anak itu berbeda. Kalau ibu disebut juga induk, ya, induk kalimat atau ibu dari kalimat itu. Kenapa dikatakan induk? Karena ketika kalimat itu dipisah, si induk ini itu tetap memiliki makna yang utuh. Tetapi kalau anak kalimat ketika dipisah itu tidak memiliki makna apa-apa atau bisa diartikan maknanya kurang jelas, seperti itu. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi karena, ketika, terus seandainya, jika, sebagaimana, bahkan, terus meskipun, walaupun, agar, dan juga masih banyak yang lainnya yang menunjukkan tingkatan. Contoh dari kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi, contohnya adalah seperti ini. Aku tidak akan terlambat ke sekolah jika tidak hujan. Nah, kalimat aku tidak akan terlambat ke sekolah itu disebut sebagai induk kalimat. Karena apa? Yaitu tadi, karena ketika dia dipisah, dia tetap memiliki makna yang utuh. Kemudian, kalimat satunya yaitu tidak hujan. Tidak hujan berarti maknanya ya kurang jelas. Tidak hujan kenapa? Kayak gitu kan? Nah, itu disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Artinya, apabila kedua klausa itu dipisah, maka yang satu memiliki makna yang utuh, sedangkan yang satu lagi itu tidak memiliki makna yang utuh atau makna yang jelas. Jadi itu ya contoh dari kalimat majemuk. Oke, jadi kita udah membahas 5 kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama tadi adalah menggunakan kalimat imperatif. Terus kemudian yang kedua adalah menggunakan kata ganti atau pronomina. Yang ketiga, menggunakan kata istilah atau kata teknis. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Oke, kita udah membahas tentang kaidah kebahasaan. Sekarang kita lanjut ke cara menulis teks ceramah yang baik dan benar. Sebelumnya sudah pernah menulis teks ceramah? Oke, sekarang Ustazah akan jelaskan ke kalian langkah-langkah yang baik untuk menulis teks ceramah. Yang pertama, sudah pasti kita harus menentukan topik.
topik ini sangat penting sekali ya. Kalau kita tidak menentukan topik, maka kita tidak akan tahu dan kita juga bisa jadi nanti bingung akan menjelaskan bab apa nantinya. Seperti itu ya. Jadi topik ini sangat penting sekali. Oke. Nah, langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan tujuan ceramah atau tujuan kita berceramah nantinya itu apa. Sebelumnya kita udah pernah bahas juga kan tujuan dari teks ceramah itu apa aja. Ada 6 ya kemarin. Ayo siapa yang ingat? Jangan-jangan udah lupa ya? Oke, Ustazah ulang kembali ya. Jadi tujuan dari teks ceramah itu ada bersifat informatif atau bertujuan informatif. Artinya memberikan informasi kepada si pendengar atau audiens tentang hal yang ingin disampaikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bersifat persuasif. Persuasif yaitu mengajak atau tujuannya adalah untuk mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu argumentatif, yakni meyakinkan pendengar untuk mengamini atau mengiyakan apa yang kita sampaikan. Terus kemudian yang keempat bersifat naratif atau menceritakan sesuatu. Yang kelima bersifat atau bertujuan untuk deskriptif, menggambarkan sesuatu. Contohnya kemarin adalah menggambarkan neraka. Nah, neraka itu digambarkan dengan apa, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah bertujuan rekreatif. Dan biasanya kalau tujuan yang rekreatif ini agak sulit. Seperti kita ketahui bahwa sebuah humor itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena kalau humor kita tidak lucu, maka yang ada nanti akan keluar suara jangkrik gitu ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita itu adalah lucu, tetapi tidak tentu dianggap lucu oleh orang lain. Nah, itu adalah tujuan dari ceramah yang sudah kita pelajari. Jadi ketika kita mau menulis teks ceramah, maka kita juga harus menentukan tujuan terlebih dahulu supaya nanti arahnya jelas, kita ingin apa gitu. Oke, langkah yang ketiga setelah menentukan tujuan adalah menyusun kerangka. Ketika membuat teks apapun, menyusun kerangka itu sangat penting sekali. Tujuannya apa? Supaya kita ketika menyampaikan sesuatu itu nanti terarah, sudah ada kerangkanya. Ketika yang pertama kita udah mengucapkan salam, terus kalau kita mempunyai kerangka, maka kita bisa melihatnya di sebuah kertas gitu ya. Oh, setelah mengucapkan salam, maka selanjutnya adalah memberikan puji syukur kita kepada Allah, seperti itu, dan seterusnya. Kenapa sih kita harus menyusun kerangka? Tidak menutup kemungkinan ketika kita menyampaikan atau berceramah itu kita akan lupa. Nah, ketika kita sudah punya kerangkanya, kita itu bisa melihat gitu loh. Kita bisa melihat catatan atau kerangka yang sudah kita buat. Kalau kita tidak punya kerangka, maka kita nanti akan kesulitan untuk mencari nyampe mana sih tadi saya menyampaikannya, seperti itu. Jadi itu ya pentingnya menyusun kerangka karangan ceramah. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka. Setelah kalian sudah menyusun kerangka, maka kalian bisa mengembangkannya dengan kalimat kalian sendiri dan tentu harus berpedoman pada struktur teks ceramah. Masih ingat kan ya struktur teks ceramah itu apa aja? Ada 3, yaitu ada pembuka, isi, dan juga penutup. Jadi itu adalah hal yang harus kalian perhatikan. Oke, nah Ustazah sekarang mau tanya, kenapa sih kita itu harus
uh, berlatih untuk ceramah? Ada yang tahu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita kan tidak lepas ya dari banyak orang gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kalian itu bisa menjadi seorang kepala RT atau ketua RT. Terus bisa jadi kalian menjadi kepala desa atau bisa juga sebagai kepala sekolah. Nah, ketika kalian sudah mulai belajar ceramah dari sekarang, maka ketika kita sudah terjun ke dunia lapangan atau dunia pekerjaan, maka kita tidak takut lagi untuk berceramah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara supaya kita itu tidak grogi ketika berceramah? Jadi Ustazah punya tips. Ketika kalian mau berceramah di depan orang, tetapi kalian biasanya kalian kan suka malu gitu ya untuk eye contact atau kontak langsung dengan mata teman kalian. Nah, caranya kalian bisa melihat alis dari teman kalian. Ini ya, kalian bisa melihat alisnya. Loh, kok bisa? Iya, nggak apa-apa. Untuk pemula, kalian bisa berlatih dengan cara demikian. Jadi kalian bisa melihat alis atau dahi ataupun ubun-ubun teman kalian supaya kalian terbiasa untuk ceramah di depan. Yang paling penting itu kan kalian tidak menghadap ke bawah seperti itu. Jadi tidak masalah kalau pemula seperti kalian misalnya untuk tidak melihat mata tetapi melihat alis dari teman kalian terlebih dahulu. Terus kemudian cara yang kedua adalah berlatih. Sudah pasti berlatih ya. Berlatih di depan teman-teman kalian ketika sedang mengaji. Nah, itu kan juga bisa kalian lakukan. Atau berlatih di kamar mandi, itu kan bisa jadi. Yang penting jangan berlatih untuk menghibah orang lain ya. Oke. Jadi anak-anak itu ya materi kita hari ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan dan juga langkah dalam menyusun teks ceramah. Apa aja tadi langkah menyusun teks ceramah? Yang pertama, menentukan topik ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Oke anak-anak, semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh ya anak-anak, untuk tugas kita pada kali ini masih sama ya dengan tugas kita pada pertemuan yang terakhir. Ada yang masih ingat tugasnya? Ayo, masih ingat apa pura-pura tidak ingat? Oke, jadi tugasnya adalah berceramah di depan umum. Nah, karena kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka Ustazah minta kalian mengirimkan sebuah video yang isinya itu kalian sedang melakukan ceramah. Jadi, setelah kalian membuat video tersebut, kalian bisa kirim video tersebut ke email Ustazah yang ada di sini. Oke? Semoga sukses ya ceramahnya. Sampai jumpa.